Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'an. Amin. Kak, saya bagi link Zoom Ustaz Fikri ya. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar mengi'rab ya, atau memaknai kitab Syarah Kafrawi terhadap matan Ayyumiyah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 335. Ini lanjutan bacaan di YouTube sebenarnya ya. Melanjutkan playlist di YouTube sudah 70 kali baca ini lanjutannya. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul atfi. Ini adalah bab ataf. Ini semua akan di-i'rab nanti babu i'rabnya apa nanti ya. Babul atfi ini bab ataf. Wa huruful atfi asyaratun dan bermula huruf-huruf ataf itu ada 10. Nah, cuma pendapat yang kuat menyatakan huruf ataf itu 9 ya. Tapi dalam kitab Muqaddimah Jarumnya 10. Wahia dan dianya 10 itu al-wawu wal fa'u wa summa. Waw dan fa dan summa dan au wa am dan am wa ima dan ima, wabal dan bal, wala dan la, walakin dan lakin, wa hatta fi ba'dil mawdi dan hatta, hal keadaan hatta jadi huruf ataf pada sebahagian tempat-tempat. Jadi yang jadi khilaf di huruf ataf nanti imma. Karena syarat ataf dengan imma kan harus ada waw wa imma. Jadi seolah-olah bertemu dua huruf ataf nanti. Waw huruf ataf, imma juga huruf ataf kan. Makanya pendapat yang kuat menyatakan huruf ataf itu waw saja. Adapun imma itu huruf tafsil. Tapi nanti kita lihat isyarahnya mudah-mudahan ada. Nah, dan dianya 10 itu wow. Jadi wow ini yang jadi khobar hiya bukan cuma wow. Karena mubtadanya jamak kan. Hiya kembali ke asyarah. Asyarah kan umum 10. Kayak jamak gitu. Jadi nggak boleh khobarnya wow doang. Tapi al waw wa ma'utifa alih. Wow dan semua yang diatapkan kepada wow. Semua jadi khobar hiya. Salam. Fa'in atofta biha ala marfa'in rafa'ta. Maka jika engkau ataf dengannya huruf-huruf ataf. Maka jika engkau ataf dengannya huruf-huruf ataf kepada marfu, marfu ini kepada kalimat yang dirafa'kan. Rafa'kan, isi engkau rafa'kan akan ma'ataf ta'alih. Yang itu. Jika engkau atafkan akan satu isim atau satu fi'il dengannya huruf ataf kepada kalimat yang marfu, isi engkau rafa'kan apa yang engkau ataf tadi. Au ala mansubin atau atas yang dinasabkan, nasabkan, isi engkau nasabkan. Insyaallah. Au ala mahfudin atau bila engkau ataf dengan ya huruf ataf kepada mahfud satu kalimat yang dikhafatkan. Khafatta niscaya engkau khafatkan akan ma'atafta. Au ala majzumin atau engkau ataf kepada yang dijazamkan niscaya engkau jazamkan. Ya. Contohnya takulu engkau berkata qoma Zaidun wa Amrun. Berdirilah oleh si Zaid dan oleh si Amar. Jadi berarti karena ini huruf ataf ini Amrun kan ini kita ataf. Jika engkau atafkan dengannya huruf ataf kepada marfu Zaidun marfu Zaidun karena jadi fa'il marfu berarti amrun kita rafa'kan wa itu Zaidan wa amran aku telah melihat akan si Zaid dan akan si Amar. Jadi amrun itu ada wawnya ya, kalau ada waw berarti bacanya am fathah fa sukun mim, kalau nggak ada waw Umar. Jadi waw farqiyah untuk membedakan antara munsharif dan ghairu munsharif. Kalau nggak pakai waw ketika rofa dan jar berarti dia ghairu munsharif. Umaru alamiah dan adal. Kalau ada waw dia isim sarif. Amrun, amran, amrin. Cuma ketika nasab wawnya dibuang.
karena sudah diganti dengan alif tanwin fathah. Wa raaitu Zaidan wa Amran, aku telah melihat akan si Zaid dan akan si Umar. Contoh dulu. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin, dan aku bertemu dengan si Zaid dan si Umar. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud, bermula si Zaid itu tidak berdiri ya dan tidak duduk ya. Ini lam yakum jumlah, lam yakun jumlah fi'il fa'il pada mahal rafa atau pada lam yakum, karena lam yakum ini statusnya marfu mahal rafa karena jadi khabar Zaid. Nah, ini sepintas. Kemudian baru kita i'rab. Kalau yang dinamakan waw zaidah itu tuh ada faedah atau juga nggak kira-kira kan sering tuh waw ziyadah itu ya. Wow Zaidah. Ya, di mana biasanya Ustaz ketemu wow Zaidah? Jadi saya lagi ingat-ingat di mana kitabnya kira berbeda atau ya. Harus kita lihat dulu di mana wow Zaidah kan? Nah, kalau ini juga Zaidah Ustaz. Wow Farkiyah juga wow Zaidah. Cuma Zaidah untuk membedakan kan? Zaidah yang faedahnya untuk Farkiyah antara dia munsharif dan ghairu munsharif. Ya, ada juga wow zaidah untuk isba misalkan. Misalkan. Contohnya sallu kama raaitumuni. Sallu kama raaitumuni. Di tumu kan ada wow tuh, Ustaz. Sallu kama raaitum masalahnya kan. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat kan itu Ustaz, raaitum. Sallu kama raaitum. Kemudian ditambah waw raaitumuni. Itu waw dia ada untuk isba. Isba dhammah tum. Raaitum, raaitumu, karena mau diberi harokat, mau ditambah nun wiqayah, tambah ya mutakalim, dikasihlah waw ziyadah untuk isba. Nanti kalau ketemu lagi Ustaz, boleh nanya kan? Nah, di mana lagi misalkan? Itu yang saya ingat antara lain. Hmm. Babu khobarun li mubtada'in mahdhufin takdiruhu hadza babu. Bermula babu di judul itu khobar bagi mubtada mahdhuf. Takdiruhu bermula yang. Takdiru yang bermula takdirnya mubtada itu hadza babu. Jadi takdiru ini mubtada, khobarnya hadza babu, jumlah mubtada khobar pada mahal jar ini naik kepada mubtadain. Khabarun li mubtadain mahdhufin takdiruhu. Karena kita sudah pernah ngaji, sebahagian jumlah itu ada mahal i'rabnya. Sebahagian jumlah nggak ada mahal. Jumlah yang nggak ada mahal antara lain jumlah ibtidaiyah. Di awal koma zaidun nggak ada mahal. Atau jumlah yang jadi silat. Alladzi koma nggak ada mahalnya. Nah, selain itu ada mahalnya kayak di sini takdiruhu ini ada mahalnya nih. Jadi bermula takdirnya. Seolah-olah babu itu menjadi khobar bagi mubtada yang dibuang akan dianya mubtada yang takdiru yang bermula takdirnya mubtada itu haza babu. Nah, ada mahalnya. Nah, jadi takdiru jumlah mubtada khobar pada mahal jar naik kepada mubtada. Wa babu mudhafun, bermula babu itu jadi mudhaf. Wal atufi mudhafun ilaih, bermula atufi itu jadi mudhaf ilaih. Kenapa kita baca atufi padahal jadi mubtada? Bermula atufi itu mudhaf ilaih karena menghikayat babul atufi. Seolah-olah atufi ini kita comot taruh di sini. Bermula atufi ya. Karena yang dimaksud bukan maknanya lafad. Bermula lafad atufi itu mudhafun ilaih. Majrurun itu jadi khobar lagi. Khobar ba'da khobar. Bermula atufi itu mudhaf ilaih itu majrur bil kasrati dhahirati dengan kasrah yang. Ini belajar Arab harus di Arab semua Ustaz. Masya Allah. Isim ala sabilil hikayah ya. Ya, nah, wal alfi isim hikayah. Mabni alal kasrah kan? Dan harofah mubtada. Kemudian sebelumnya sebenarnya beliau udah bilang ini babu boleh babu jadi khobar hadza babu boleh juga baba atau babu jadi mubtada juga boleh. Babul atfi hadza mahalluhu boleh juga. Bermula bab ataf itu bermula ini bab ataf itu tempatnya. Bermula ini itulah tempatnya ya. Jadi kalau kita baca babu jadi khobar boleh, jadi mubtada boleh. Kalau jadi mubtada khobarnya yang mahdhuf. Babul atfi hadza mahalluhu boleh.
Atau babal juga boleh. Ikro babal atfi takdirnya fi'il fa'il. Kalau babi khilaf itu. Kita takdirkan huruf jar karena huruf jar kalau ditakdirkan tapi masih tetap beramal itu khilaf. Ada ulama yang tidak membolehkan. Baiknya. Oh, sabilil hidayah tuh bisa punya jumlah ya. Bisa, Semuanya nggak berlaku. bisa. La ilaha illallah kalimatun thayyibah. Itu kan isim hikayah kan? Jumlah dia. Qoma Zaidun misalkan. Qoma Zaidun jumlatun fi'liyatun. Bermula qoma Zaidun itu jumlah fi'liyah. Itu kan qoma Zaidun isim hikayah. Isim ala sabilil hikayah kita sebutnya. Isim kita hikayah sebagai isim. Padahal dia bukan isim. Mabni atas makana alih. Mabni atas apa adanya. Kita lihat di akhirnya apa. Ada mahrafa mubtada. Biasanya i'rabnya begitu. Ustaz. Nah, kita lanjutkan. Pakai emas lompat-lompat. Wa ma'nal asli lugatan al-mailu. Bermula makna ataf pada bahasa itu mail, mail, lembut, lembut artinya atau cenderung ya, cinta, sayang, mailu sayang, cinta, lembut. Yuqalu dikatakan orang, ini penggunaan kalimat dalam bahasa Arab. Atofa alaihi, atofia kepadanya seseorang. Apa mana atofa? Iza mala nahwahu birrifqi wa rahmati. Iza mala, bila cenderung ia ke arahnya seseorang, apabila cenderung ia nahwahu kepadanya seseorang dengan lembut dan dengan kasih sayang. Jadi atau fa'alih maknanya dia sayang kepadanya atau cenderung kepadanya, cenderung berbuat lembut dan menyayanginya. Nah, berarti atofa maknanya lembut. Kayak ada juga as-salah artinya atof kan. Atofun minallah, kelembutan dari Allah yang bentuknya rahmat. Kalau untuk muta'atif artinya apa? Muta'atifun sering kan? Ya, apa maknanya Ustaz? Saling berbuat lembut ya. Sering berbeda. Nah, ada orang yang antara suami dan istri harus muta'atif kan? Aqsamul atofi ini adalah pembagian-pembagian dari ataf. Jadi ataf ternyata ada beberapa macam. Wafil istilahi kismani bermula dianya ataf pada istilah itu ada dua kelompok. Atuful bayan wa atfun nasa. Ataf bayan dan ataf nasa. Kita lihat satu-satu kan. Awalan atful bayan. Yang pertama ataf bayan. Al awalu atful bayan bermula yang pertama itu ataf bayan. Bahwa tabi'ul jamidul muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arifi wal mukhassisi wal mukhassisu lahu fin nakirat. Bermula dianya atah bayan itu satu tabe, satu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Al jamidu satu tabe yang jamet. Al muwaddihu yang menjelaskan ianya tabe. Muwaddihu na'a kepada tabe. Dianya atah bayan itu satu tabe, atau kalimat yang mengikuti kalimat lain. Al jamidu yang jamet bukan mustaq lawan jamet. Al muwaddihu yang menjelaskan ianya tabe bagi matbu'nya tabe dijelaskan pada ma'rifah yang menjelaskan ianya tabe bagi matbu'nya tabe di mana menjelaskan pada segala ma'rifah. Wal mukhassisu atau pada muwaddihu satu tabe yang jamet yang mengkhususkan ianya tabe lahu bagi matbu'nya tabe mengkhususkan pada nakirah. Artinya atah bayan itu satu tabe yang dia jamet. Nah, jamet inilah kunci yang membedakan antara atah bayan dan naat. Kalau naat satu tabe yang menjelaskan matmu juga. Ya, dan mengkhususkan juga kalau nakirah. Tapi dia mustaq. Nah, inilah yang membedakan antara bayan dan naat. Satu tabe yang dia jamet, dia kalau tabe itu ma'rifah, berarti menjelaskan madhubnya, atau kalau nakirah mentaksiskan. Berarti atah bayan itu biasanya maktufnya lebih lebih maklum, lebih ma'rifah daripada maktuf alih, ya. Maktufnya
Yang menjadi atah bayani atau ma'tuf bahasa lainnya harus lebih jelas daripada ma'tuf alaih yang dibayankan olehnya. Contoh nih, fal muwaddihu lima tabu'ihi fil ma'arifinahu. Maka bermula atah bayan yang menjelaskan ia bagi matbu'nya atah bayan. Bermula yang menjelaskan bagi matbu'nya tabe pada isim-isim ma'rifah itu seperti Ja'a Abu Hafsin. Datanglah oleh Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin? Umar. Nah, jadi Umar ini atah bayan kepada Abu Hafsin sama-sama ma'rifah nih. Abu Hafsin ma'rifah, dia alam juga cuma alam kunyah. Umaru alam juga cuma alam isim. Nah, jadi biasanya ini Umaru atah bayan namanya atau ma'tuf kepada Abu Hafsin. Abu Hafsin ma'tuf alih. Ma'tuf harus lebih masyhur, nggak harus lebih ma'rifah, lebih masyhur, lebih maklum ya. Karena ma'rifah sama-sama nih, sama-sama isim alam. Cuma lebih terkenal. Orang kalau kita sebut Umaru langsung paham. Abu Hafsin ada yang tidak kenal mungkin. Wa i'rabuhu jaa fi'lun madin. Bermula i'rabnya contoh itu bermula jaa itu fi'il madhi. Wa abu fa'ilun marfu'un. Bermula abu itu fa'il yang marfu'. Marfu' bil wawi dengan waw. Niyabatan. Niyabatan kita jadikan maf'ul mutlak. Kita takdirkan amelnya tanubu niyabatan anit dhammati. Bermula abu itu fa'il yang marfu'. Sebenarnya fa'il yang marfu'. Tanda rafa'nya waw ya. Yang dirofakkan dengan wow. Sebenarnya yang merafakkan abu bukan wow, yang merafakkan abu jaa kan. Bermula abu itu fa'il yang dirofakkan. Nah, dirofakkan dengan tanda rafaknya wow. Karena asmaul khamsah. Tanubu niyabatan kita takdir hal keadaan wow itu yang menggantikan ya akan sebagai ganti dari dhammah. Wow pengganti dhammah. Kenapa tanda rafa'nya waw li'annahu minal asma'il khamsati karena sesungguhnya abu itu bagian dari isim-isim yang lima. Wa abu mudhafun bermula abu itu mudhaf. Wa hafsin mudhafun ilaih. Bermula hafsin itu mudhaf ilaih. Majrurun bil kasrati itu yang dijarkan dengan kasrah. Bermula hafsin itu mudhaf ilaih atau kita naat juga boleh. Bermula hafsin itu mudhaf ilaih yang dijarkan akan dianya mudhaf ilaih dengan kasrah. Ya, mudah-mudahan gitu saya. Wa Umaru atfu bayanin ala Abu. Bermula Umaru itu ataf bayan kepada Abu. Marfu'un bil dhammati dhahirah itu yang dirofakkan dengan dhammah yang baik. Bermula Umaru itu ataf bayan kepada Abu itu yang dirofakkan dengan dhammah ya. Baik. Udah aman. Sepintas begitu. Wasani atfun nasakti bermula yang kedua itu ataf nasak. Wahwal muraduhuna dan dianya ataf nasak itulah yang dimaksud di sini. Jadi ketika beliau membuat babul atfi maknanya ataf nasak. Wahwa tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfil atiyati allati asyara laha biqauli. Bahwa dianya ataf nasak itu at-tabi' satu kalimat yang mengikuti kalimat lain al mutawassitu yang menengahi antaranya tabe dan antara matbu'nya tabe. Oleh apa menengahi ahadu hurufil atfi oleh salah satu dari huruf-huruf ataf yang akan datang ianya huruf ataf. Huruf ataf allati asyara yang telah mengisyarah oleh musannif laha baginya huruf-huruf ataf biqauli dengan ucapan yang musannif. Ahadu fa'il mutawassiti. Fa'il isim fa'il. Nah, isim fa'il bila jadi naat kan beramal. Apalagi ada alif lam nih. Dianya ataf nasa itu satu tabe yang menengahi antaranya tabe. Berarti di dalam mutawasiti ini nggak ada fa'il nih yang kembali kepada tabe karena fa'ilnya ahadu. Jadi mutawasiti mutawasitu kita baca. Mutawasitu bukan mutawasiti. Mutawasitu naik kepada tabe. Bahwa dianya ataf nasa itu satu tabe mutawasitu. Naat sababi kepada tabi'un.
Satu tabe yang menengahi antaranya tabe. Robitnya hu ini. Karena nggak ada domir dalam mutawasit. Satu tabe yang menengahi antaranya tabe dan antara matbu'nya tabe oleh apa menengahi? Oleh huruf ahadu, oleh salah satu dari huruf ataf yang akan datang ianya huruf ataf atiyah naik kepada huruf nah hakiki yang akan datang ianya huruf ataf huruf allati allati isim mausul pada mahal jar naik kepada huruf yang asyara yang mengisyarah oleh musannif baginya allati baginya huruf dikaulihi dengan ucapan yang usah. Kitab Syarah Kafrawi. Syarah Kafrawi terhadap matan. Kalau untuk atof bayan itu dia nggak membutuhkan adat ya tunggu ya. Enggak, enggak perlu kepada alat ya, enggak perlu ada huruf hantar. Nah, sama kayak naat Gimana ya. cara ngebedain antara atof bayan dengan naat man'ut tuh? Nah, itu tadi. Jadi kalau atah bayan itu jamet dia. Kayak Hafs. Benda gitu. Ya, enggak ada tasrifnya, enggak diambil. Ja'a Abu Hafsin Umaru. Ya kan? Kalau naat dia mesti mustaq kan? Kalau bukan mustaq muawwal bil mustaq Ustaz. Ja'a Abu Hafsin al-Fadilu kan gitu. Ah, Isim wasaf. Kalau al-Fadilu datanglah oleh Abu Hafs. Abu Hafs yang mana? Yang lebih. Asyarifu yang mulia. Nah, al-asyraf dan seterusnya dia mustaq, mustaq. Kadang ada juga isim jamet jadi naat tapi harus ditawil bil mustaq seperti raaitu rajulan adilan. Ya, raaitu rajulan adilan. Aku melihat akan laki-laki adil gitu. Adilan kan masdar dia, masdar jamet. Nggak apa-apa takwilnya raaitu rajulan adilan. Itu dalam bab nah. Itu yang membedakan. Kalau atah bayan itu mesti jamet, bukan isim wasa, bukan isim fa'il, isim maf'ul, isim lam balagah, isim tafdhil, bukan. Kalau mustaq, kalau naat itu mustaq atau muawwal. Kalimat-kalimat yang bisa dirubah jadi mustaq kayak isim isyarah. Isim isyarah boleh jadi naat karena dia takwilnya musyaru ilaih yang diisyarahkan kepadanya. Isim bilangan. Nah, syarat yang empat. Bilangan boleh jadi naat karena dia bermakna ma'dud. Nah, yang dihitung. Atau isim nisbah. Misriyun. Rajulan ya. misriyan. Seorang laki-laki yang Mesir. Maksudnya yang dibangsakan kepada bangsa Mesir kan. Mansub ilal Mesri. Ya, seolah-olah begitu. Gimana lagi Ustaz Fikri? Nah, nyari-nyari ibarat juga. Sering kadang-kadang di baju Queen itu. Siap Kalau Ustaz. atof bayan, Hmm. kadang-kadang saya menafsirkannya naat man'ut ya. Tapi kalau Ya. dijelaskan di dalam atof bayan gitu. Ya. Belum ada jadwal Ustaz. Mohon maaf ini nggak ada jadwal, nggak jelas. Kalau ada waktu kosong lagi. Ya. Nah, itu. Sambil ketemu contohnya, kita lanjut dulu, Ustaz. Ya, Wa huruful atfi asyaratun. Dan bermula huruf-huruf ataf itu ada 10. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya qaulu wa hurufu al-wawu lil istinafi bermula waw itu bagi istinaf. Hurufun mubtadaun marfu'un bi dhammatil dhahirati bermula hurufun itu mubtada yang marfu dengan dhammah yang dhahir karena jamak taksir hurufun ya. Wa hurufu mudhafun bermula hurufu itu mudhaf wal atfi mudhafun ilaih atfi itu mudhaf ilaih majrurun bil kasrati mudhaf ilaih yang dijarkan dia dengan kasrah yang zahir karena dia si mufrad. Wa asyaratun khabarul mubtada'i bermula asyaratun itu khabar mubtada yang dirofakkan akan dianya khabar mubtada dengan dhammah yang zahir. Karena asyaratun isi mufrad juga. Cara lafaz dia mufrad walaupun maknanya 10. Ya, wahia dan bermula dianya huruf ataf yang 10 itu waw dan seterusnya nanti. Al wawu lil istinafi. Waw itu untuk istinaf. Ya, jadi ada kadang sebahagian yang Arab menyebutnya waw ibtida ya. Tapi saya jarang belum pernah menemukan waw ibtida. Tapi masuk akal juga ada yang bilang karena waw yang di belakang mubtada kita sebut waw ibtida.
Nah, tapi kan jumlah isti'nafiah juga namanya. Jadi yang sering disebut itu waw isti'naf. Arti waw isti'naf dia berada di belakang jumlah yang jumlah itu nggak ada hubungan lagi dengan di belakang. Bisa diputuskan i'rabnya ya, bukan hatta, bukan ini, bukan itu. Kita sebut waw isti'naf. Baik di belakang fi'il atau di belakang isim. Kayak di sini di belakang isim. Al wawu lil istinaf bermula wawu itu bagi istinaf. Hiya dhamirun munfasilun mubtada'un mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in. Bermula hiya itu dhamir yang munfasil, itu mubtada, itu yang dibinakan di atas fathah, itu paha pada mahal rafa. Ya, itu semua ya. Bermula hiya itu dhamir yang munfasil. Itu mubtada, itu yang dibinakan di atas fathah, itu pada mahal rafa. Boleh kalau gitu, Ustaz? Bermula hiya itu pada mahal rafa. Ya. Berarti tanya bukan wow tidak lagu. Istinaf. Istiqnah ibaratnya nih, nggak pernah ketemu dalam kitab ini wow ibtidak gitu, nggak pernah. Apa saya udah Di lupa kitab juga lain nggak pernah tahu. nemukan. Mana? Di kitab lain pernah nemukan bahwa wow lilik tidak gitu. Ya kalaupun pernah ketemu, tapi saya nggak ingat ya. Yang sering istiqnah terus. Saya pernah cari-cari wow ibtidak. Karena sering dulu waktu ngaji wow ibtidak yang Arabnya kan. Nah, ya itu. Nah, tapi kalau ketemu secara tertulis, apa saya lupa kayaknya. Yang sering mang wow istiqnah Ustaz. Dulu, dulu ingat saya waktu ngaji di kelas ada yang bilang kalau di belakang fiil dan nggak di atas berarti wow istiqnah kita sebut. Kalau di belakang isim yang jadi mubtada disebut waw ibtida. Gitu dulu Ustaz. Tapi itu enggak tertulis. Ya. Gitu. Kalau misalnya apa bayan itu dia eh, nggak harus marfu kan? Mansub bisa, majrur bisa kan? Iya, bebas, bebas. Ra'aitu Aba Hafsin Umara kan bebas. Marartu bi Abi Hafsin Umara sama, tetap antara ya. Seperti ini lagi betul dalam kitab ini Bajuri ini di bab wal ikhtisalatul masnunatu sab'ata asyara ruslan ruslul jum'ati li hadiriha. Waktu nah di sini nih Hmm. minal fajris sadiqi. Minal fajris sadiqi. Ini Hmm. naat manqut atau apa bayan? Yang mana? Coba sekali lagi. Wa waqtuhu minal fajris sadiqi. Fajar sadiq. Hmm. Dan bermula waktunya sholat subuh. Waktunya mandi Jumat minal fajris sadiqi. Itu naat. Nah, Minal fajri sodiki. Dari fajar yang sodek kan. Maksud Ustaz kata sodiki ya. ya, Naat itu karena fajar ada dua harus dijelaskan dengan sifatnya. Ada fajar kazib, ada fajar sadik sehingga maksud dijelaskan. saya Hmm, karena si sodik ini sebagai penjelas dari kata-kata fajar, ya, apakah nggak dikatakan jadi dibayar? iya secara makna dia bayan, tapi kalimatnya dia kan mustaq, sadik isim fa'il kan. Makanya dia naat. Karena bukan jamid. Baru kita i'rab atas bayan kalau di posisi sadik itu isim jamid. Itu maknanya. Masih susah membedakan Ustaz? Atas bayan dan naat. Gimana? Nah, Gimana? iya. Gini Ustaz. Ustaz tahu kan mustaq itu apa? Mustaq Uh, yang diambil dari fiil kan dalam diam urutan-urutan tasbih. ya diambil dari fiil atau dari apapun. Yang penting dia ada pengambilannya. Bukan dari lahir udah begitu. Ya, Itu namanya mustaq. Tapi mustaq dalam bab naat yang disebut isim wasaf sering orang nyebut ya. Supaya isim maf'ul, amsilah mubalaghah, sifat musyabah nggak masuk masdar kan. Karena satu pendapat juga menyatakan masdar itu mustaq kan. Karena asal fiilnya madhi kan. Ada yang bilang asal asal fiil masdar, fiil madinya yang mustaq kan gitu Ustaz. Hmm. Dalam bab naat masdar tetap masuk kategori jamek. Ada juga mustaq yang umpama jamek kayak isim makan, isim alat kan mustaq juga tuh. Kayak miftahun kan isim alat Ustaz kan? Mustaq dia. Tapi dia jamet. Mustaq tapi dianggap jamet. Artinya tidak beramal. Nah, itu. Insya Allah
Kalau ketemu bisa kita bedakan, Ustaz, insya Allah ya. Walaupun tidak semuanya, biasanya apalagi dalam kitab fikih udah dibilangin ini harta bayan. Nah, Wah, ini lagi nyari-nyari barangnya nih. Oh, berkali-kali nemuin. Gua kalau lagi kayak gini jadi susah. nah, berarti udah aman. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini bermaksud oleh musannef annal wawa ahadu hurufil atfi. Bermaksud oleh musannef akan bahwa sungguh waw itu salah satu dari huruf-huruf ataf. Nah, jadi anna ini kan ini kita jelaskan dikit. Anna ini kan dia disebut juga mausul harfi, huruf mausul atau huruf masdariyah. Dia selalu ditakwil dia. Anna bersama isim dan khobarnya selalu ditakwil jadi masdar. Kalau ada kalimat-kalimat yang bisa dirubah jadi masdar. Kalau nggak ada, kita rubah jadi masdar kauna. Di sini kan nggak ada nih yang layak kita jadikan masdar. Jadi kita rubahnya nih kaunal wawi ahada hurufit atfi. Kita rubah biar jadi maf'ulnya nih. Menghendaki ianya musannef kaunal wawi. Akan keadaan waw itu salah satu dari huruf huruf ataf. Karena maf'ul kan mesti isim, mustahil kan nggak boleh huruf kan. Nah, itu maknanya adna itu mausul harfi atau huruf masdar. Setiap ketemu adna dan an itu kita robah, kita coba robah. Nah, jadi masdar. Kalau ada di depannya isim fa'il, isim maf'ul yang layak dirubah jadi masdar. Kalau nggak ada yang cocok, masdarnya kita ambil dari kana. Nah, gitu dalam kitab kawakib. Wahia li mutlakil jam'i dan dia nyawaw itu bagi mutlak jamak. Mana mutlak jamak bagi umum terhimpun. Ataf dan ma'tuf dua-duanya ada. Tidak menunjukkan kepada bersama, kepada tertib, kepada duluan mana enggak. Itu makna mutlak jamak. Wahia dan dianya. Wow, itu bagi umum terhimpun. Fala tadullu ala ma'ayatin. Maka tidak menunjukkan oleh wow kepada bersama. Ja'a Zaidun wa Amrun. Itu wow antah enggak menunjukkan bahwa datangnya bareng-bareng. Wala tartibin. Dan tidak juga kepada tartib. Tidak juga berarti yang duluan disebut duluan datang. Enggak. Contoh, nah. Ja'a Zaidun wa Amrun. Datanglah oleh si Zaid dan si Umar. Ini berarti tidak datang bersama, tidak duluan si Zaid, tidak pula duluan si Umar. Yang penting dua-duanya datang. Enggak menjelaskan kepada bersama duluan atau bagaimana. Nahu ja'a Zaidun wa Amrun. Sawa'un kana maji'u Zaidin qabla maji'i Amrin au ba'da. Bermula sama saja itu. Adalah kedatangan si Zaid itu sebelum kedatangan si Umar atau sesudahnya si Umar au ma'ahu atau bersamanya si Umar. Yang penting dua-duanya datang, nggak menunjukkan kepada kebersamaan duluan dan seterusnya. Sawaon kita i'rab jadi mubtada, ada yang mengi'rabnya jadi mubtada karena sesudahnya jadi khobar jumlah. Bermula sama saja itu. Kalau sawaon kita jadikan mubtada, dia nakirah alasannya apa musawik, umum katanya. Kalau umum, umum itu salah satu musawik jadi nakirah bisa kita i'rab jadi mubtada. Ada juga yang mengi'rab sawaun jadi khobar muqaddam karena mubtada muakhar. Bagaimana fi'il kita jadikan mubtada muakhar? Ah, di sini ada hamzah yang ditakdirkan. Sawaun akana seolah-olah. Jadi mausul harfi cuma 5. Cuma ada ulama yang menambahkan satu lagi mausul harfi yaitu hamzah taswiyah namanya. Di kitab i'rab seperti i'rabul Quran ada ulama yang menambahkan salah satu mausul harfi lagi yaitu hamzah. Hamzah yang berada sesudah sawaun. Hamzah itu mampu merubah fiil sesudahnya jadi masdar. Hamzah taswiyah. Nah itu. Jadi kalau mubtada sawaun lebih mudah bermula sama saja itu. Adalah datang si Zaid itu sebelum datang si Umar atau sesudahnya si Umar atau bersamanya. Kalau sawaun jadi khobar berarti karena kita rubah jadi kaunu. Kaunu maji'i Zaidin. Bermula keadaan datang si Zaid itu sebelum datang si Umar atau sesudahnya atau bersamanya sawaun itu sama saja.
Boleh juga. I'rabnya begitu. Sawa alaihim a'anzartahum. Nah, anzarhum kan ada hamzah di situ kan. Sawaun a'anzar. Jadi a'anzar itu ada yang mengi'rab jadi mubtada, kita robah. Dulu jadi masdar, anzartahum. Inzarukum. Inzarukum iyahu au adamu inzarikum sawaun alaihim. Ah, itu takwilnya, kan? Tapi di sono di kita yang Arab Quran kadang sawaun itu dirubah jadi mustawin lagi, dirubah lagi jadi isim fa'il. Jadi nggak apa-apa. Banyak Kalau cara baru yang kemarin Arab. soalnya di surat Yasin gitu kan. Ya. Di tahqiqil hamzatain tulisannya. Nah, yang saya tahu Arabnya dua, Ustaz. Sawaun mubtada atau sawaun jadi khobar. Yang lain belum belum tahu. Mungkin kalau ada pendapat teman-teman silakan ya, boleh. Ya, ini saya menceritakan yang saya tahu. Oke. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu jaa fi'lun madhin. Jaa itu fi'il madhi. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammatil dhahirah. Bermula zaidun itu fa'il yang marfu' dengan dhamma yang dhahir. Wa amrun al-wawu harfu atfin. Wa itu huruf ataf. Amrun ma'tufun. Amrun itu diatafkan kepada zaidun. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Bermula yang diataf kepada marfu' itu dirafa'. Assalamualaikum. Wal fa'u huruf ataf yang kedua wal fa'u dan fa'al wawu harfu atfin. Wa itu huruf ataf. Al fa'u ma'tufun 'alal wawu. Bermula fa itu huruf bermula fa'u itu diatafkan kepada wawu. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Bermula ma'tuf kepada marfu' itu marfu'. Yakni bermaksud oleh musannif annal fa'a akan bahwa sungguhnya fa itu huwa. Iya. Dianya fa itu harfus sani, itu huruf yang kedua min hurufil atfi dari huruf-huruf ataf. Wahia dan dianya fa itu litartibi wa ta'kibi. Bagi tertib dan mengiringi. Tertib dan mengiringi. Artinya yang duluan disebut duluan terjadi, kemudian sejenak kemudian terjadi maktuf. Artinya maktuf alih duluan terjadi, sejenak kemudian baru terjadi maktuf. Nah, itu makna tartib takib. Tartib maktuf alih duluan terjadi daripada maktuf. Takib maktuf terjadi sebentar sesudah maktuf alih. Sebentar itu tergantung bendanya, tergantung kondisinya. Jadi sebentar itu beda-beda. Si Zaid menikah, kemudian atau pakai fa misalkan, kemudian dia punya anak, berarti takib di situ ya 9 bulan kemudian kan. Jadi takib bihasabi syai' menurut sesuatu. Contoh, nahu ja'a Zaidun fa Amrun, datanglah si Zaid, maka sejenak kemudian datanglah si Umar. Ini kita pakai fa Amrun di sini. Idza kana maji'u Amrin ba'da maji'i Zaid. Apabila adalah kedatangan si Umar itu sesudah kedatangan si Zaid min ghairi muhlatin dari ketiadaan jeda. Ya Zaidun fa amrun berarti dia kayak beriring-iring gitu ya. Gak ada jeda. Itu tartib dan takkib. Kelihatan Gimana? dari isim ke fiil ke fiil bisa, isim ke fiil bisa nggak tuh? Bisa, bisa. Ya, at-tabi'il juga boleh. Ya Zaidun faqa'ada. Kan gitu. Boleh kan? Datanglah si Zaid, kemudian duduk ya. Berarti habis datang langsung duduk Ustaz. Oke, Atau jumlah. maktufnya gimana? Jumlah berarti. Eh, Jumlah fi'il fa'il pada mahal apa kita antah ke mahal apa tergantung mahal di belakangnya. Misalnya hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha Ya, min ba'dihi. Nah, itu kan karena lahu ajru mislu ajri man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai' gitu. berarti jumlah fi'il madhi fasanna, jumlah fa'amila, jumlah fi'il dan fa'il nggak ada mahalnya itu. Atah kepada sana karena sana nggak ada mahalnya. Ibtidak dia kan nggak ada mahal, nggak ada mahal rafa, nggak ada mahal nasab. Jadi nggak kita sebut mahal, kita ataf aja.
kalau di situ berarti ma'tuf alaihnya. Nggak ada mahal kelihatannya. Terus sama gimana Ustaz? Tapi kita cek lagi nanti, boleh nggak antah nggak ada mahalnya? Kan? Nah, iya. Ya. Biasa boleh Ustaz. So, kalau nggak salah malam kemarin saya baca kitab Marji'ut Thullab, jumlah yang diataf kepada jumlah yang nggak ada mahal berarti dia nggak ada mahal. Kalau jumlah diataf kepada mahal rafa, kita rafa kan? Ya, seterusnya kan? Nah, itu. Ah, Kayak jumlah yang diataf kepada silat mausul. Berarti karena silat mausul nggak ada mahal, berarti jumlah ma'tuf itu juga nggak ada mahalnya. Ya, kan itu. Ya. Wa i'rabuhu ja'a fi'lun madin. Bermula i'rabnya contoh itu ja'a itu fi'il madhi. Wa zaidun fa'ilun marfu'un. Bermula zaidun itu fa'il yang dirafa'kan dengan dhamma yang zahir. Janya dhamma. Fa'amrun al-fa'u harfu atfin. Fa'amrun al-fa'u bermula fa itu huruf ataf. Amrun maktufun bermula amrun itu diatafkan kepada zaidun. Wal maktufu bermula yang diatafkan kepada marfu itu marfu juga. Ya, sekarang ringan kita ini Ustaz. Ini kan bukan ringan apa maksudnya pendek, bukan ringan. Gak ada kita yang ringan, cuma pendek aja. Karena ini cuma mengi'rab aja. Tujuan dasarnya mengi'rab matan jerumiyah. Wa summa dan summa. Perantah ketiga summa. Al wawu harfu anfin bermula wawu itu perantah. Summa matufun alal wawu. Bermula summa itu diantafkan kepada wawu. Mabniun alal fathi. Itu dibinakan. Jadi summa itu dibinakan di atas fathah fi mahalli raf'in pada mahal. Jadi kalau kita sebut summa mabni alal fathah pada maharofa atau kepada al wawu. Nah, itu biasanya. Nur, miknya dimatikan bisa. Yakni bermaksud oleh musannif anna summa hiyal harfus salisu min hurufil atfi. Bermaksud oleh musannif akan bahwa sama itu dianya sama itu huruf yang ketiga dari huruf ro'at. Wahya dan dianya sama itu litartibi buat tarohi bagi tertib dan tertakhir ya. Artinya memang duluan terjadi maktuf alih. Lama kemudian, makna terakhir lama kemudian baru terjadi maktuf. Itu kayak fa tadi Ustaz kan. Tertib kan bihasabi bihasabi. Fa amatahu fa akbarah kan gitu Ustaz. Allah mematikan dia kemudian Allah menguburkan. Habis mati kan nggak langsung dikubur kan. Dimandiin dulu. Nah, disolatin dulu. Digali kuburnya. Tetap pakai fa. Nah, itulah nanti di takkib itu ada pembahasan. Jadi mu'lahnya ini tuh Ya, yang pengen ke dalam tuh. ya, Jadi kapan kita pakai fa, ya. kapan kita pakai summa tuh. Dengan jeda yang berapa lama gitu maksudnya. Jeda berapa lama? Ah, ya, itu belum ada aturan. Tapi intinya begini, boleh aja bebas kita pakai sebenarnya. Misalkan kayak dalam Quran tadi kan, habis orang mati itu kan dikuburkan. Itu kan tetap pakai fa, tarkib kan. Apa makna takkib di situ? Jadi makanya para ulama menyatakan takibu syai' bihasabi syai'. Jadi takkib dalam sesuatu itu ada ukurannya masing-masing. Jadi boleh juga kita sebut takkib. Si Zaid habis menikah dia punya anak. Itu takkib juga, cuma takkibnya 9 bulan Ustaz. Nah, Nah, karena berkaitan dengan anak atau 6 bulan lah minimal kan. Takkib. Gimana ya saya menjelaskan? Saya juga kurang kurang paham. Ah, maknanya begini. Kalau datang si Zaid, misalkan datang si Zaid. Ini kalau di kasus datang, sesudah datang si Zaid, nggak ada datang yang lain. Walaupun agak lama, itu boleh kita pakai fa. Tapi kalau ada kemungkinan datang yang lain segala macam, itu kalau pakai fa kan batal takkibnya kan? Harus pakai summa berarti. Atau kalau bagian datang itu berarti memang harus langsung kelihatannya karena datang. Tapi kalau habis menikah tadi beranak, memang nggak ada orang yang habis menikah langsung beranak kan nggak ada. Dari lafaz fiilnya memang ketahuan ya, ketahuan. Walaupun kita pakai fa tetap nggak berarti langsung nggak mungkin langsung ya.
Jadi kalau normal maksudnya, kecuali dia eh, udah hamil sebelum nikah. Coba Ustaz perterangkan cara menjelaskannya. Ya, 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 ya. ya. Ya, oke. Nahu ja'a Zaidun summa Amrun. Gimana? Ada pertanyaan bagaimana cara membedakan fa'ataf dan fa'istiqnaf. Tunggu, mungkin ada penjelasan yang pernah tunggu simak. Ya faizina berarti nggak ada kaitan. Antara sesudah fa dan ke belakang fa nggak ada kaitan. Arti isti'naf kan alinea baru Ustaz. Nah, Nah itu kan. Nggak ada ikatan i'rab lagi. Berarti nggak ada ataf. Isti'naf orang menyebutnya. Tiba-tiba di awal udah ada fa. Kayak summa. Ada juga summa isti'naf kan. Misalkan matan takri Ustaz. Summal miyahul lati kan ada tuh. nah, Kok awal-awal udah summa. Ataf mana? Nggak ada ataf itu. Berarti bukan huruf ataf. Emang huruf-huruf ataf. Tapi di situ tidak digunakan untuk ataf. Karena nggak ada matuf alihnya. Begitu juga fa. Nah, kalau kita lihat nggak ada hubungan i'rabnya di awal kalimat. Tiba-tiba fa zaidun qaimun. Nah, misal ya. Berarti ya, fa orang Arab sering tuh kayak gitu tuh. ya. Kadang bukan fa isti'naf, fa jawab syarat muqaddar kata yang sering disebut dengan fal fasihah kan. Nah, nah itu. Kalau misalnya di ayat id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma Hmm. fa'azzazna bitalithi faqalu inna Ya, ilaikum mursalun. itu bisa aja huruf Nah, ataf Ustaz itu tinggal lihat kita i'rab Ustaz itu udah gampang banget lah. Kalau Quran ada kita i'rabnya kan. Kalau kita fikih kadang nggak ada i'rab. Ada kemungkinan juga huruf ataf itu. Jadi habis dikirim langsung didustakan, langsung disusuli dengan rasul yang lain ya. Nggak ya lama Rasulullah. jeda. Ya. Nah, ini kayaknya kalau lihat dari faedah, kayaknya ada faedah tertib banget tuh nih. Yang mana? Ya, ya itu yang tadi tuh gue jelaskan Allah mengutus dua orang rasul, Hmm. lalu fakadzabuhuma, Ya, kedua rasul tersebut didustakan. Pak Azaz Nabi Salisin, lalu kami kuatkan dengan yang utusan ketiga. baru yang ketiga, gitu kan. Ya. Bisa jadi Kalau itu itu nggak yang lama jeda, Ustaz. Bisa jadi nggak lama jeda kan? Ada kemungkinan, tapi pastinya harus lihat tafsir juga, Ustaz. Biar nggak salah kan? pengennya bisa enak membedakan langsung gitu ya. Pak apa atau bukan gitu. Ya, secara zahir boleh ataf, karena fi'il kan boleh diataf kepada fi'il kan? Nggak apa-apa. Yang penting ada ma'tuf alihnya, kan itu kalau mau diataf. Karena memang dalam kitab Nahu contohnya sangat sedikit Ustaz. Kadang ini teori namanya juga contoh, Pak. Begitu kita praktekkan kadang keder juga. Nah, Kadang-kadang itu contoh yang lebih banyak, nah, kita iya. bisa memahaminya dari contoh. Jadi kalau banyak contoh nanti nggak ada bid'ah Ustaz. Cuma dicontohin kan. Nggak ada yang baru. Oke, kita lanjutkan dulu. Ja'a Zaidun wa summa Amrun. Nah, contohnya bermula demikian itu seperti Ja'a Zaidun summa Amrun. Idza kana maji'u amrin apabila adalah kedatangan si Umar itu sudah kedatangan si Zaid bimulatin dengan ada jedanya. Nah, jeda terserah kan. Mau berarti harus agak lama dikit lah. Ya mungkin 5 menit 10 menit kemudian bisa juga pakai summa. Kalau tadi fa berarti beriring-iring. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu ja'a fi'lun madhi ja'a fi'il madhi wa zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammati dhahirati summa amrun summa harfu adfin summa itu ra'ata wa amrun ma'tufun ala zaidun. Amrun itu diantahkan kepada zaidun wal ma'tufu alal marfu'i marfu'. Wow dan au al wawu harfu adfin wa itu ra'ata. Au ma'tufun au itu diantahkan kepada wawu mabniun ala sukuni dibina ada sukun pada ma'rufah. Au mabni ala sukun pada ma'rufah atah kepada wawu di atas.
Ya, ini bermaksud oleh musannif anna au, bahwa sungguh au itu bermula dianya. Au itu harfur rabi huruf yang keempat min hurufil atfi dari huruf ataf. Wahia dianya au itu li ahadi syai'aini. Bagi salah satu dari dua perkara au asya'a atau dari beberapa perkara. Hmm. Waktu sta'malu lima anen dan digunakan akan dianya waw lima anen bagi beberapa makna. Minha sebahagian darinya beberapa makna itu asyakurat. Ja'a Zaidun au Amrun. Ja'a Zaidun au Amrun. Datanglah si Zaid atau si Umar. Ini au di sini untuk ragu kapan? Iza lam tu'lam atau iza lam ta'lam ainal ja'i. Apabila engkau tidak tahu akan in yang datang. Apabila engkau tidak tahu akan hakikat dari orang yang datang. Ini berarti tergantung siaknya Ustaz. Masing-masing. Kalau secara zahir tulisan kita nggak tahu. Bisa aja untuk bukan shock kadang. Ja'a Zaidun au Amrun. Datanglah oleh si Zaid atau si Umar. Ini oh di sini shock kalau memang kita nggak tahu siapa yang datang. Yang kita menyatakan siapa yang datang, si Zaid atau si Umar. Apabila engkau tidak tahu akan in yang datang dari keduanya. Jadi ini ringkas Ustaz, nggak ada penjelasan tambahan. Beliau cuma kasih makna satu. Untuk takhayur enggak, ya? Untuk ibahah enggak. Ya. Biasanya dalam kitab-kitab lain, saya juga nggak hafal. Contohnya, nikahi oleh mutazawwaj. Fatimah au ukhtaha. Ya kan? Nikahi olehmu si Fatimah atau saudaranya. Itu namanya katanya untuk takhir, memilih. Nggak boleh gabung. Satu doang. Itu juga dipahami dari siaknya. Karena agama menyatakan nggak boleh menikahi adik adik istri atau kakak istri atau bibinya. Ya, ini mungkin karena dasar banget ya. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu ja'a fi'lun madhi. Ja'a itu fi'il madhi, zaidun fa'ilun, zaidun itu fa'ilnya, au amrun, au harfu adfin, au itu ataf, amrun ma'tufun ala zaidun, wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un. Nah, itu Ustaz. Ada juga ataf dengan wa boleh jamak kan? Teman kita main ke rumah kita tawarin, mau kopi apa teh? Kan boleh dua-duanya, kopi dan teh. Nah, ini dasarnya lah. Dasarnya ada untuk shock, ada untuk tahayul. Pilih. Biar beda sama wow. Wa'am. Ini juga beliau nggak tahu, nggak menjelaskan cara-cara matuh dengan huruf tertentu. Ini dasar kayak tadi, dasar penjelasan jadinya. Dan al wawu harfu anfin, wawu itu huruf ataf, matufun alal wawu. Itu diatafkan kepada wawu. Mabniun ala sukuni. Di sini ada sukun pada mahruf. Ya, ini bermaksud oleh musannif anna hiyal harful khamsu berhendak bermaksud oleh musannif akan maksudnya itu bermula dianya itu huruf yang kelima dari huruf ataf. Terus tamalu digunakan akan dianya lima anen untuk beberapa makna. Minha, sebahagian darinya makna itu tolabut ta'yin untuk meminta kejelasan. Ba'da hamdatil istifham, sesudah hamzah istifham. Untuk meminta penjelasan. Jadi nggak boleh jawab pakai na'am, nggak. Aja azaidun amrun. Adakah telah datanglah oleh Zaid atau si Umar? Ini jawabnya harus ta'yin juga. Oh, Zaidun ja'a. Harus jawab pakai ta'yin. Apakah datang oleh si Zaid atau si Umar? Artinya, kita tahu salah satu yang datang, tapi nggak tahu pastinya. Perlu kepada ta'yin. Contohnya aja Zaidun am amrun idza kunta ta'lamu annal jai'a minhuma wahid. Apabila adalah kamu itu kamu tahu bahwa sungguh yang datang dari keduanya itu satu walam ta'lam ainah dan engkau tidak tahu akan innya si jai. Innya yang datang kamu tidak tahu. Nah, kalau am di sini berarti harus untuk talab ta'id. Ya. Hal koma Zaidun am amrun. Jawabnya harus penjelasan. Oh, koma amrun atau koma Zaidun. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu aja zaidun alhamdatu lil istifham. Hamzah itu bagi istifham. Wa ja'a fi'lun madin. Ja itu fi'il madhi. Wa zaidun fa'ilun zaidun itu fa'il am harfu atfin li talabi ta'yin.
Formula am itu huruf ataf untuk talab ta'yin. Wa amrun ma'tufun ala zaidun. Amrun diataf kepada zaidun wal ma'tufu al marfu'i marfu. Formula makna itu ayyuhuma ja'a. Siapa? Bermula siapa dari keduanya itu yang datang ya. Ta'yin dan takhir ada beda nggak? Beda. Kalau ta'yin meminta penjelasan kan, takhir memilih kan? Karena Nah, di dalam ayat ini juga ada pilihan kan, secara makna. Pilihannya ya si Zaid atau si Amr gitu. iya, mirip-mirip. Takhir mirip-mirip, tapi dari kalimatnya aja udah beda Ustaz kan? Ustaz boleh memilih mau A atau B. Yang itu, pilihlah. Pilih. In, Maka tulis ya, masa turid. Kalau masa turid itu umum jawabannya kan? Itu nggak tayin karena dalam pertanyaannya nggak dijelaskan mau dipilih yang mana kan nggak ada. kalau bisa ditambah mada turidu qahwatun am labanun misalnya. Hmm, Berarti si tuan rumah ya, nggak mau ngasih dua-duanya, hmm, harus salah satunya aja. Kalau mau ya, kopi ya kopi gitu. ya, ya itu ada apa tadi? Ada hamzah Ustaz kan? Ada istifham kan? Ada Ah, saya pakai mada tunggu. sama, sama. Jadi maza turidu? Apa yang engkau mau? Kahwatun am labanon ya? Ya, Ya, itu mestinya kalau kita masuk talab ta'in berarti pakai am. Itu yang beliau beliau bilang. Pengen beliau katakan baru fasih. Kalau mau dia menentukan yang mana pakai am. Aturannya begitu kan? Tapi kalau kita pakai o juga boleh. Kelihatannya begitu. Hmm. ya kan si tuan rumah Ya, ketika menyuguhkan ke tamunya mau hmm. kopi atau mau susu, dia nggak ingin memberikan bareng-bareng kan? Ya, Maksudnya keduanya harus ya. pilih salah satu sesuai dengan yang ditawarkan. Dia nggak repot tuan rumah kan? Ya, Ya, karena ketika walaupun pakai o di situ jawabnya kan harus jelas. Susu ya susu atau kopi kan? Berarti itu ta'in. Memilih, boleh milih. Tapi memang dalam memilih itu harus ditentukan. Ta'in juga. Ya. Tapi di sini kaitnya harus hamzah, Hasan. Nggak boleh isim istifham yang lain. oh, Ya. gitu. Ya, sesudah hamzah istifham kalau kita lihat di sini. Berarti kalau tadi nggak disebut dalam ta'in, walaupun mirip-mirip ya. Disebut takhir aja memilih. Artinya tamu itu boleh memilih kan? Mau susu boleh. Nah, walaupun ada ta'in juga tentunya. Tapi lebih ke diambil takhirnya. Ini saya juga kurang paham nih. Jadi di sini syaratnya khusus nih. Jadi baru disebut talab ta'yin kalau sesudah hamzah istifham. Padahal huruf istifham kan bukan hanya hamzah Ustaz. Hal juga kan? Hal juga kan? Nah, Nah, tapi ya, ternyata walaupun pakai kan hal nggak disebut talab ta'yin kalau sesudah hal. Sementara. Nah, sementara ini. ya. Karena syaratnya di sini sesudah hamzah istifham. Kalau sesudah isim istifham kayak ma langsung berubah namanya kepada takhir. Bebas memilih. Walaupun tentunya ada ta'yin juga kan? Di Kawakib nanti kan itu apakah ada faedah lain selain istifham dengan hal A? Nggak ingat Ustaz. Nggak ingat nahu kalau baca kita nahu. Kalau udah di luar kita nahu udah nggak ingat. Coba Nah, ini kalau orang kayak Ustadz sering ngomong bahasa Arab, banyak yang bisa dijadikan muskil kan? Kalau saya kan nggak pernah ngomong bahasa Arab, Ustaz. Jadi aman. Coba Ustaz lihat di KWK. jalan-jalan juga nggak apa-apa. Ya,
Wa imma bi kasril hamzati dan imma dengan kasrah hamzah. Al wawu harfu atfin wa itu rada. Wa imma ma'tufun alal wawi. Imma itu diatapkan kepada waw. Al wawu ya. Imma ma'tufun alal wawu. Mabniun ala sukuni dibina ada sukun fi mahli raf'in pada ma'ruf. Yani bermaksud oleh musannif anna imma hiyal harfu sadisu. Sungguh imma dianya imma itu huruf yang keenam min hurufil atfi dari huruf ataf. Terus tamalu digunakan akan dianya imma lima anen bagi beberapa makna. Minha sebagian darinya makna itu at-takhir. Takhir, memilih. Nah, qouli ta'ala demikian itu seperti firman Allah Ta'ala. Fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Ada kala bahwa engkau maafkan, akan memaafkan sesudahnya ditangkap dari ini tawanan perang. Ada kala yafduna, ada kala mereka menebus akan sebagai tebusan. Kita lihat i'rabnya wa i'rabu bermula i'rab contoh itu fa imma al faul fasiha. Fa itu fasihah, jawab syarat muqaddar ya. Ayat Quran nih. Imma harfu takhir, imma itu huruf takhir. Nah kan di pertama aja nggak disebut huruf ataf dia, karena mau nggak tahu mau ataf kemana kan. Jadi imma huruf takhir, tapi nggak mengatafkan di sini. Pamanan maf'ulun bi fi'lin mahdhufin. Manan itu maf'ul dengan fi'il yang dibuang. Takdirhu yang bermula takdirnya fi'il itu tamunnuna manan. Kau memaafkan akan sebagai memaafkan. Fatamnuna fi'lun mudhari'un. Tamnuna itu fi'il yang mudhari' lagi marfu disebutun. Disebutin nuni dengan sebut nun. Karena af'alul khamsah. Wal wawu fa'ilun. Wawu itu fa'il. Ya, nun tanda rafa kan. Wal wawu fa'ilun. Wa manan maf'ulun mutlakun mansubun bitamnuna. Dan bermula manan itu maf'ul mutlak yang mansub dengan tamnu. Wa imma fidaan. Wa imma fidaan al wawu harfu anfin. Wawu ataf. Nah, berarti imma bukan huruf ataf lagi. Nggak mungkin ketemu dua huruf ataf. Al wawu harfu ataf. Wawu itu huruf ataf. Imma harfu takhir. Bermula imma itu huruf takhir. Qala al-musannifu dan berkata oleh musannif di sini harfu harfain. Dianya imma itu huruf ataf wa huwa dhaifun. Nah, dianya pendapat musannif itu lemah. Yang benar berarti yang kuat imma itu huruf takhir enggak mengatafkan. Jadi nggak berfaedah dong, nggak beramal. Enggak beramal. Karena dia selalu jadi huruf ataf. Yang menyatakan imma huruf ataf selalu harus bersama waw. Ya kan? Qala Ibnu Malik fi syarh tashil wa nufiyat an takuna imma harfu atfin. Dan dinafikan akan bahwa adalah imma itu huruf ataf karena maksudnya imma pula tidak mengiringi akannya oleh ma'tuf kecuali padahal sebelumnya imma itu ada waw. Selalu dia baru boleh kita ataf dengan dia harus ada waw. Berarti kan ketemu dua huruf ataf. Makanya yang kuat itu yang mengatafnya waw bukan imma. Wa fidaan mansubun bi fi'lin mahdhufin. Fidaan itu mansub dengan fi'il yang dibuang yang bermula takdirnya fi'il itu tafduna fidaan. Atau engkau menebus akan sebagai menebus. Tafduna fi'lun mudhari'un marfu'un, maka tafduna fi'il mudhari' yang marfu' dengan sebut nun. Wal wawu fa'ilun, wawu itu fa'ilnya, fidaan maf'ulun mutlaqun mansubun bitafduna. Fakat alimta, maka sungguh engkau telah mengetahui annal atifa, bahwa sungguh yang mengataf wal wawu, itu adalah wawu. La imma, bukan imma ala sahihi di atas pendapat sahih. Khilafan lil musannif. Khilafan, aku lu qawlan khilafan. Danaan ya. Danaan kepada maf'ul mutlak mahdhuf. Khilafan. Kita takwil jadi mukhalifan. Aku lu qawlan khilafan asalnya. Aku mengatakan akan perkataan mukhalifan yang menyalahi ia bagi musannif. Fa'alaihi takunu harful atfi tis'atan la asyarata. Fa'alaihi maka di atasnya pendapat saya tadi adalah huruf ataf itu 9 bukan 10. Oh, itu. Sudah sejam Ustaz ini. Eh, PDF di Kitab Kuning Gundul Mantul ada di channel Telegram ya. Kalau di sini saya nggak tahu cara baginya di TikTok. Ya, langsung meluncur ke Telegram Gundul Mantul ada. Ketik aja Kafrawi. Model baru ada, model lama juga ada. Sebenarnya model lama lebih akurat. Kalau model lama itu di pinggirnya ada hamish lagi, ada ta'alik lagi ya. Ada i'rab-i'rab di sini yang muskil, beliau jelaskan lagi di pinggirnya. Cuma tulisannya kecil dia kalau Kafrawi lama. Saya punya. Ya, kita titik dulu Ustaz. Nah,
jangan lama-lama ngajinya Ustaz, sejam. Sejam 8 menit. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu alaihi